Oke guys, nah ini adalah video pertama kita nih. Karena sebenarnya kita dari lama udah pengen bikin channel ya, tapi kita nggak tahu nama channelnya apaan dan isinya bakal apa aja. Kita juga sebenarnya masih bingung. Tapi ternyata jeng-jeng, tiba-tiba suamiku dapat tugas untuk nge-review buku. Jadi ada tugas review buku gitu dari tempat kerjanya lah ya. Nah emang itu wajib banget ya? Wajib? Iya. Kenapa harus nge-review buku? Mungkin apa ya? Kemarin kan sempat mungkin bisa disambungin ke itu sih. Kemarin kan sempat dengar Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao. Indonesia itu minat baca bukunya itu dikit dibandingkan dari Malaysia, apalagi dibandingkan sama negara-negara maju seperti Amerika dan lain-lain. Terus? Jadi mungkin itu salah satu alasan untuk book sharing di samping untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan agar bermanfaat bagi yang lihat atau yang nonton. Juga mungkin ilmu yang kita sharing yang didapatkan dari buku ini bisa bermanfaat, nanti mungkin bisa jadi ilmu yang bermanfaat kan sebagai amal jariah. Wah, keren. Ya juga sih. Nah, kalau gue nih dari sisi pendidikan, baca buku itu kan emang kayak apa ya, kayak langkah pertama untuk seseorang bisa belajar dan berpikir gitu kan. Jadi baca buku tuh ya emang sesuatu yang harus banget gitu dibudayakan. Nah buat bapak sendiri nih Pak, baca buku, emang seneng baca buku? Enggak. Terus gimana nih tiba-tiba dikasih tugas nge-review buku? Tiba-tiba dikasih tugas nge-review buku sih ada bingungnya juga ya. Soalnya kan bukan tipe-tipe orang yang suka baca buku, yang kutu buku walaupun pakai kacamata, tapi nggak suka baca buku, sukanya tuh lihat video. Gitu, mau main game. Itu dulu. Pertama kali baca buku yang bukan buku pelajaran ya, yang bukan untuk mencari nilai tapi mencari manfaat kehidupan gitu. Itu pertama kali bukunya Robert Kiyosaki yang di rumah itu. Yang di rumah itu. Oke. Terus sekarang mau nge-share buku apa nih? Sekarang mau nge-share buku ini. Mirror ya, balik. Jadi buku ini yang mau di-share. Buku itu. Nah, buku ini kenapa nih pilih buku ini deh? Awalnya gimana? Kenapa pilih buku ini ya? Nggak munafik ya, pengen kaya. Oke. Kan kayak sadar kaya, terus kayak wow, sadar kaya. Emang kaya itu harus sadar ya? Kayak gitu. Terus akunya juga, sayanya, gue-nya. Oke. Itu suka sama ini. Siapa tuh? Mas Mardigu. Mas Mardigu. Kenapa suka sama Mardigu? Ya nggak tahu ya. Beliaunya itu kalau ngomong itu kayak berapi-api, terus bahas geopolitik segala macam yang nggak dibahas di televisi kita seperti itu. Terus juga dia juga kayaknya, bukan kayaknya sih, sempat dengar juga dia cucunya Pak Yai. Terus Yai gitu. Iya, dia dibesarkan dengan apa ya? Dibesarkan di lingkungan Islam. Terus juga pengusaha sukses gitu. Jadi kita pengen tahu cara pandang dia gitu ya, isi otak dia melalui bukunya. Oke, udah nyampe mana nih bacanya? Nyampenya sih udah berapa bab ya? Ada 3 atau 4 bab gitu. Cuma sekarang kan pengennya kan itu bab 1 dulu aja, biar lebih intens gitu. Oke, apa yang udah didapat nih dari bab yang pertama? Kalau yang bab pertama itu kan tadi apa ya? Bab pertama itu otak sama, tapi beda nasib. Otak sama, nasib beda. Gimana tuh? Apa tuh maksudnya dari? Kalau menurut Ukti gimana? Ukti kesel banget. Otak sama nasib beda. Belum baca nih. Ceritanya belum baca ya. Otak sama nasib beda. Mungkin intinya kayak gini ya. Kadang kita tuh bertanya-tanya gitu. Kita tuh diciptakan sama Allah tuh kayak sama, otaknya ada, misalnya apa ya, fisiknya secara sama Allah tuh secara umum tuh dikasih tenaga sama, otot sama, bisa gerak sama gitu ya.
cuman kok bisa sih ada yang kayaknya kaya banget, ada yang nggak punya banget misalnya kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Itu sih kalau saya dengerin satu kata itu tuh kayaknya pertanyaan selanjutnya tuh itu gitu. Otak sama, nasib beda. Kalau yang Mas baca di buku ini, Pak Mardigu ini, Mas Mardigu ini menjelaskan kalau misalkan kita sebagai manusia itu dianugerahi oleh Allah SWT dengan spesifikasi, kalau misalkan bahasa HP-nya, bahasa komputernya itu sama spesifikasinya, baik itu dari sistem neuron, terus apa sensor-sensor kayak gitu, panjang pendeknya itu sama. Cuma tergantung si manusianya itu mau dipakai atau nggak dipakai. Nah kalau misalkan dari buku ini, otak sama itu tadi kan spesifikasinya sama, nggak ada tipe GT 9000, GT 9001 kayak gitu kan. Enggak, otak sama berarti ya bener-bener spesifikasinya sama, otaknya sama, cuma nasibnya kenapa beda? Karena itu tadi si yang punya otak tadi, yang punya otak tadi, dia pengennya otaknya itu lebih kemana? Ke tadi kan sadar kaya, lebih ke pengen ke kaya atau menerima nasib. Udah aku gini aja, nggak usah muluk-muluk. Ya kayak gitu, maksudnya dari pemikiran itu dia akan apa ya, menciptakan suatu keadaan di mana di mana apa nih? Di mana intinya mah itu tadi, nasibnya beda ya, tergantung dari yang otak yang dipakai tadi. Misalkan ada berapa, kenapa sih ada orang yang sehat banget, ada orang yang sakit-sakitan, terus ada yang orang yang mudah dapat jodoh, ada yang susah jodoh walaupun udah berumur tapi nggak berjodoh-jodoh, atau pengennya ini kayak gitu. Ada yang kerja terus tapi nggak kaya-kaya, ada yang kerjanya dikit terus uang berdatangan. Nah semua itu dibahas di sini, itu di bab 1 sih. Itu baru bab 1-nya ya. Jadi sebenarnya menurut si bab 1 itu tuh tadi deh kan kita ngomongin tentang kaya ya. Berarti dalam hal misalnya finansial nih, ada yang kaya banget, ada yang nggak punya banget kayak gitu. Nah itu tuh apakah emang semacam takdir yang emang harus diterima gitu aja, atau kayak gimana sih sebenarnya? Enggak. Gimana tuh? Tapi kan itu kayak nyambung lagi gitu sama ayat apa hadis sih? Ayat ya? Ayat. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Oh iya itu ayat. Jadi kalau disambungin ke sini, otak itu tergantung si empunya, tergantung yang punya. Itu gini, otak itu sistem kerjanya itu bisa kita atur. Maksudnya mau dibawa kemana nih si otak ini? Mau dibawa ke malas-malasan atau mau dibawa yang greget nih, pengen banget itu, atau pengen ya udahlah aku gini-gini aja, atau gitu. Okay. Kesimpulannya kaya itu pilihan. Tahu nggak, kaya itu pilihan dan miskin itu juga pilihan. Gitu ya? Kaya itu pilihan itu kayak gini. Misalkan otak itu manusia diibaratkan sebagai komputer, otak itu software apa hardware-nya. Kalau yang software-nya, kita butuh software dong. Kalau misalkan HP yang bagus tapi nggak ada software-nya, komputer, laptop yang bagus tapi nggak ada software-nya, kan nggak berguna. Nah software-nya itu kalau di buku ini itu keyakinan, kesadaran. Ya bisa disambungkan ini, keyakinan untuk kaya, sadar untuk kaya, itu bisa diinstal diri. Oke. Terus sebagai contoh ya, kita ambil, mohon maaf nih ya, perokok itu sebelum, saya yakin perokok itu sebelumnya bukan perokok, jadi dia brojol gitu, nggak perokok aktif, enggak. Jadi itu dari kebiasaan sih. Jadi kebiasaan. Kita kan tahu kalau misalkan di buku ini tuh, bukan di buku ini aja sih, kalau misalkan otak manusia itu terdiri dari dua, otak sadar dan otak bawah sadar. Kalau otak sadar manusia itu baru
bukan dimanfaatkan sih. Itu otak sadar manusia itu 12%. Oke. Otak bawah sadar itu 88%. 88%. Nah, kalau misalkan diambil dari contoh perokok tadi, si perokok kan kalau misalkan kita lihat di iklan kan ada yang tulisannya merokok dapat menyebabkan paru-paru, gagal ginjal, terus kanker dan segala macam. Itu kan informasinya ya. Terus si perokok apakah baca tulisan itu, informasi itu dibungkus? Baca kan? Baca pasti. Terus? Tapi apakah perokok itu langsung bisa, oh iya aku takut, nggak mau berhenti ah? Enggak kan? Nah, si enggaknya itu dipengaruhi oleh dua tadi, yang 12% sama 88%. Kalau yang 12%-nya itu yang otak sadar kan, itu dia cuma menerima informasi, kayak baca gini ya, merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Itu diterima oleh otak sadar kita yang 12%. Terus otak bawah sadar kita itu yang 88% itu kayak apa ya, 12% itu untuk menerima informasi, 88% itu untuk tindakan. Yang menggerakkan. Jadi kuasa untuk bertindak itu sebenarnya bukan yang 12% tadi, otak sadar tadi. Sebenarnya ya 88% tadi. Oke. Jadi kalau tadi dimisalkan sama merokok nih, yang asalnya nggak enak terus jadi enak, jadi si otak bawah sadarnya tuh udah terlatih untuk merasa ngerokok tuh enak. Bener. Jadi informasi apapun yang bilang lo ntar lu kanker, ntar lu gini itu kayak cuman lewat doang, karena di 88%-nya udah bilang enak. Sudah istilahnya udah softwarenya udah terinstall itu. Nah, untuk terinstall itu kan biasanya kan dari kebiasaan ya. Pertama sih nyoba. Terus mungkin nggak tahu ya, kalau misalkan dulu sempet dapat materi rokok itu ada sisi positifnya sama negatifnya. Kalau positifnya biar gaul, biar bisa deket sama orang. Terus negatifnya itu tadi. Cuma kalau misalkan kita nuruti yang biar gaul, biar itu, otomatis kan pertama kan menolak tuh tubuh, pasti menolak dong. Sebenarnya ya di awal-awal pasti nolak. Tapi lama-kelamaan coba terus dia lama-lama kayak menginstal otomatis gitu. Jadi pertama informasi nggak enak, terus dia coba terus, lama-lama dia terinstall di 88% tadi. Nah, itu mengakibatkan yang tadi itu tindakannya dipengaruhi tadi si 88% itu. Oke. Berarti kalau misalnya ngomongin ke si kayaknya nih, berarti gimana tuh 12 dan 88%-nya untuk jadi terinstal kaya? Untuk jadi terinstall kaya ya. Kalau misalkan lihat di bab 1 ini, kan otak itu tergantung si yang punya ya. Berarti kita harus yakin dulu kita bisa kaya. Oke. Jangan pesimis. Jadi kayak nge-training alam bawah sadar kita bahwa nasib kita tuh akan baik gitu kan ya. Di training aja terus diulang bahwa kita percaya suatu saat nanti kita akan ini kali ya, berkah dan melimpah gitu. Iya. Banyak berkah melimpah. Oke, jadi semuanya dimulai dari mentraining pikiran. Yakin. Dan terutama di pikiran bawah sadar. Iya. Oke. Itu baru satu bab ya? Itu baru satu bab. Oke guys. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih untuk bab-bab selanjutnya apa, kalian boleh komen di bawah. Atau misalnya kalian pengen, wah ini kayaknya seru nih, kita mau ngomongin hal lain atau apa, kalian boleh komen juga. Atau misalnya pengen kenal lebih dekat dengan kita, tanya-tanya aja, nanti mungkin kita bakal bikin video selanjutnya. Thank you, bye. Assalamualaikum.